Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan mencoba menginstal ulang salah satu laptop yang cukup tua, merek Acer. Di sini kita langsung tekan tombol power dan langsung tekan F2 sebelum masuk pada tampilan layar laptopnya. Setelah masuk pada menu BIOS, arahkan menu pada tampilan boot, menggunakan navigasi arah. Di sini kita menggunakan flashdisk sebagai sumber instalasi, maka kenali flashdisk Anda dan ubah posisi flashdisk menjadi urutan nomor 1 sebagai boot priority. Oke, setelah itu tidak ada yang perlu diubah, langsung masuk pada menu exit dan saving change. Dan untuk menavigasikan menu bisa menggunakan navigasi atas, bawah, kiri, kanan, ataupun menggunakan F5 atau F6. Ikuti saja petunjuk sesuai dengan keinginan dari BIOSnya. Masing-masing laptop memiliki sistem pada BIOSnya sendiri. Perhatikan instruksi pada layar laptop. Pada kasus ini kita diarahkan untuk menekan tombol apa saja untuk memulai BIOS menggunakan flash disk. Sekarang coba kita lewatkan dan tidak menekan tombol apapun. Karena kita tidak menekan tombol apapun, maka otomatis harddisk akan menggantikan peran sebagai sumber booting pada laptop sesuai dengan urutan boot priority yang telah kita setting pada menu BIOS di awal. Karena pada harddisk masih terdapat file sistem Windows-nya, otomatis itulah yang akan dioperasikan pada laptop. Oke, di sini kita akan langsung shutdown-kan saja laptopnya dan hidupkan kembali. Lalu kita akan tekan tombol apa saja untuk memulai booting dari flash disk ataupun USB. Ya, di sini laptop telah memulai booting menggunakan flash disk, yang mana pada flash disk tersebut telah ditanamkan file instalasi untuk Windows 10 menggunakan software Rufus. Ini adalah tampilan awal pada instalasinya. Mulai dari sini kita setting pada standarnya saja. Di sini pilih I don't have product key, maka akan muncul pilihan untuk instalasi Windows. Di sini saya memilih Windows 10 Pro, lalu centang kotaknya dan next. Pilih saja custom Windows. Oke, pada tampilan seperti ini kita diharuskan memilih direktori penginstalan Windows pada harddisk. Normalnya akan ada 2 partisi pada harddisk, yaitu partisi disk C dan disk D. Kita akan install Windows-nya pada disk C. Di sini dapat ditandai dengan sistem pada kolom tipenya ataupun ukurannya biasanya paling kecil. Maka seperti itu, harus dipastikan bahwasanya semua data-data telah kita backup sehingga tidak akan ada yang terhapus ataupun semua data C telah kita pindah pada direktori disk D. Dan kalau kita telah mengetahui yang mana itu disk C pada laptop kita tinggal format dan okekan saja. Lalu pastikan telah terformat dengan sukses dan klik saja next untuk mulai instalasi Windows yang terbarunya. Oke, pada tahap seperti ini kita tinggal menunggu proses penginstalan Windows-nya hingga berhasil dan semoga tidak ada kendala.
Ya, di sini kita telah berhasil untuk instalasi Windows terbarunya. Tinggal kita melakukan setting pada awal Windows-nya. Saya setting seperti biasa saja, mungkin teman-teman bisa mengikutinya ataupun memvariasikan sesuai dengan selera teman-teman masing-masing. Dan di akhir video saya akan sedikit memberitahu apa saja hal yang harus dipersiapkan ketika kita melakukan proses instalasi ulang pada Windows kita sendiri. Karena proses instalasinya sudah selesai dan tinggal melakukan sedikit settingan, di sini saya akan memberitahu beberapa persiapan yang harus disiapkan sebelum melakukan instalasi ulang Windows. Pertama, pastikan bahwasannya laptop kita telah siap untuk diinstal ulang. Dan yang kedua, kenali jenis partisi pada harddisk Anda, karena ada dua jenis partisi, baik MBR atau GPT. Dan yang ketiga, gunakan flashdisk sebagai bootable pada instalasi Windows. Yang keempat, download Windows 10 dari situs resminya. Dan yang kelima, gunakan Rufus sebagai instalasi Windows atau software Rufus maksudnya. Dan yang keenam, lakukan instalasi Windows pada Rufus dan sesuaikan dengan settingan harddisk. Dan yang ketujuh, cari tahu bagaimana cara masuk ke menu BIOS pada laptop kita sendiri. Bisa di searching lewat internet. Nah, itu saja sih, baik. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.